وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو السميع العليم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاء جبريل فجاءه فاسأله فقال: يا محمد ما الإسلام؟ الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيل. Ikhwan fiddin rahimakumullah, terlalu banyak ayat-ayat yang apabila disampaikan dalam satu sesi pertemuan perkara tentang pentingnya sholat, dan sungguh terlalu banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam ketika disampaikan bahwasanya sholat itu adalah tiang agama, bahwasanya sholat itu adalah pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di dalam ayat dijelaskan: inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan berapa banyak hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menerangkan tentang perkara keislaman seseorang. Terbukti ketika Jibril alaihi salam menghampiri Nabi dengan menjelma menjadi seorang laki-laki yang digambarkan tidak ada bekas safarnya, dan kemudian dijelaskan dia berambut hitam yang begitu pekat, lantas menghampiri Nabi kemudian menempelkan lututnya kepada lutut Nabi. Lutut beliau dikatakan rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, seraya berkata kepada dirinya: ya Muhammad mal Islam, wahai Muhammad apa sih Islam? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan al-Islam, Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya. Kemudian beliau pun mengatakan wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Nabi tidak mengatakan wa ta'malus shalah, engkau melakukan sholat, tidak, tetapi mendirikan sholat. Bermakna bahwasanya seseorang yang hanya melakukan sholat dengan orang-orang yang benar-benar mendirikan
mendirikan sholat berbeda begitu jauh. Karena tidak sedikit di negara kita, di daerah kita, di kota kita, banyak sekali orang-orang yang baru hanya melakukan sholat, belum mendirikan sholat. Sehingga sholatnya tetap dilakukan, perbuatan kemungkarannya tetap jalan. Sholatnya dilakukan, tetap perbuatan mungkarnya dia lakukan. Jadi tidak ada dampak positif terhadap pribadinya. Kemudian Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita sekalian seperti beberapa sesi yang sudah pernah kita sampaikan, bab demi bab, hadis demi hadis, keterangan demi keterangan. Beliau menggambarkan satu dari kunci semuanya. Beliau katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang pertama beliau lakukan adalah mencari bagaimana menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Sehingga ketika kiblat itu masih berposisi di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa di Palestina, beliau sering menghadapkan kepalanya ke arah langit melihat dan sangat berharap agar arah kiblat itu berubah. Yang tadinya ke Palestina karena Palestina berbatasan dengan al-Yahud, beliau alaihi salatu wassalam menginginkan agar kiblat itu dirubah ke Baitul Haram, ke Masjidil Haram. Sehingga Allah turunkan ayat, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami telah melihat engkau wahai Muhammad telah menghadapkan wajahmu ke arah langit. Dan Allah sangat tahu terhadap makhluknya, pun perkaranya terhadap isi hati Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak mengungkapkan dengan kata-katanya bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala, baru terbersit di hatinya, Allah sudah merealisasikannya. Allah palingkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sehingga ada bangunan yang tetap dilestarikan sampai hari ini. Oleh pemerintah Saudi dikatakan Masjid Kiblatain. Yang satu kiblatnya mengarah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan yang satu ke Masjidil Haram. Akan tetapi yang difungsikan, yang diarahkan ke Masjidil Haram. Yang ke Masjidil Aqsa sebagai bukti bahwa adanya perubahan kiblat yang Allah realisasikan berdasarkan hasrat dari Nabi. Dan Allah setujui dan Allah sepakati keinginannya, Allah kabulkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ketika seseorang sudah tahu arah kiblat yang benar, alhamdulillah masjid kita selain memang kita sudah sholat sekian generasi, sekian banyaknya, sekian tahun jamaah, terus orang-orang yang sudah wafat tahun demi tahun kita menghadap ke arah kiblat yang lurus. Beberapa hari yang lalu, alhamdulillah, berdasarkan keinginan beberapa jamaah yang sholat di sini, kemudian terinspirasi, tergugah akan keinginan kita sholat secara benar. Patokan paling pertama kita harus menghadapkan kiblat kita secara signifikan, artinya secara benar-benar presisi. Lurusnya, serongnya ke arah kanankah atau ke arah kirikah? Kita datangkan petugas dari Kementerian Agama, kemudian kita perintahkan dia untuk mengukur apakah arah kiblat masjid kita benar atau ada kekeliruan. Alhamdulillah dengan bukti-bukti yang ada kita sudah muat di media sosial, kita bikin Instagramnya bahwa arah Masjid Asy-Syafi'i Bayaksud di kota Cirebon betul dan sangat presisi, tidak bergeser ke arah kanan serong sedikit atau tidak bergeser ke arah kiri, dipandu dan dibuktikan oleh petugas dari Kementerian Agama. Dan kita sudah mendapatkan sertifikasinya. Kita letakkan di kantor sebagai bukti bahwa sudah ada penyelenggara dari petugas kementerian yang mengakui arah kiblat di Masjid Asy-Syafi'i selama ini benar dan tidak keliru.
Pertama, seseorang ketika dia ingin sholat, yang paling pertama dia harus ambil tindakannya, cari di mana arah kiblat. Antum safar, antum datang ke satu kota, antum bermalam di satu penginapan, antum bermalam di hotel, pasti ada petunjuk arah kiblat. Agar memudahkan seseorang yang memeluk agama Islam saat ingin sholat, dia bisa mudah dapatkan fasilitas itu, ke arah mana kiblat. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru, jangan sampai yang harusnya lurus kemudian kita serongkan, yang harusnya serong kita luruskan. Tetapi yang lurus, ya betul lurus. Arah kiblat Masjid Asy-Syafi'i kebetulan alhamdulillah lurus. Tidak ada serong sedikit ke kanan ataupun tidak ada arah serong ke kiri sedikit, tidak. Jadi dari tahun 1918 berdirinya Masjid Asy-Syafi'i sampai hari ini tidak ada perubahan dan sangat presisi arah kiblat. Alhamdulillah. Kemudian ketika seseorang ingin melakukan ibadah sholat secara sempurna, kata Nabi SAW, sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang di dalamnya semuanya mengandung doa, bacaan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ironinya ikhwan fiddin rahimakumullah, banyak di antara kalangan kita ketika melakukan sholat ada beberapa perbedaan pandangan, baik dari segi pemahaman mazhab atau dari segi masalah keyakinan. Maka orang-orang yang berada di negeri terbenamnya matahari atau orang-orang yang menyembah matahari, negeri Jepang, di Osaka, sebagian jamaah di kalangan mereka ada yang punya keinginan, himmah ingin masuk Islam. Kemudian bertanya dengan orang-orang Islam yang ada di negara Jepang tadi, di Osaka. Ditanyakan apa yang harusnya dia lakukan kalau ingin memeluk agama Islam. Ketika bertanya kepada penghuni negara itu yang mayoritas, kebanyakan dari kalangan mereka ada komunitas-komunitas orang-orang India, mereka lebih berpaham ke arah mazhab Hanafi. Maka orang-orang Indianya mengarahkan kalau antum mau memasuki Islam hendaklah menganut mazhab Hanafi. Ketika mendatangi orang-orang yang berada di sana, yaitu kebanyakan komunitas yang orang-orang Indonesia, maka orang-orang Indonesia menyarankan antum kalau mau masuk agama Islam hendaklah antum memiliki mazhab Syafi'i. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, orang-orang yang pengikut taklid berpaham Hanafi mengharamkan dari mereka untuk menikah kepada orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Ini adalah kemunduran di dunia Islam, sehingga seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Islam dari kalangan orientalis, mereka ingin menjatuhkan orang-orang yang ingin memeluk agama Islam. Di kota Princeton di Amerika Serikat ada orang yang bertanya, apa pentingnya masuk agama Islam? Apakah seseorang yang sudah memeluk agama Islam dia harus mengikuti paham Sunni ataukah harus mengikuti paham Syiah? Apakah Syiahnya yang Syiah Imamiyah ataukah Syiahnya yang Syiah Zaidiyah? Jadi unsur-unsur kelemahan di dalam Islam dimanfaatkan oleh orang-orang pembenci Islam. Maka itu ikhwan fiddin rahimakumullah, Syekhul Albani beliau mengatakan, tidaklah halal seseorang yang mengatakan bahwasanya seseorang yang ingin memeluk agama Islam dia harus mengikuti mazhabnya, dia harus taklid kepada pandangan imamnya. Padahal para imam mereka ketika mengatakan bahwasanya apabila kalian dapati pandangan tentang apa yang aku fatwakan kepada kalian, fatwa itu berselisih, berbeda dengan apa yang kalian dapati di Al-Quran dan di As-Sunnah, maka tinggalkan mazhab. Ambillah apa yang menjadi panutan utama pembimbing dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran wal Hadis.
Ikhwan fiddin rahimakumullah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam sudah kita ulas, beliau menjelaskan ketika orang ingin sholat, setelah menghadap kiblat dia arahkan, hendaknya dia qiyam, berdiri terlebih dahulu. Apakah seseorang yang tidak mampu berdiri dia wajib harus berdiri atau tidak? Maka boleh orang yang tidak bisa berdiri dia bisa sholat sambil duduk. Apakah ketika seseorang yang sudah tidak mampu untuk duduk, apakah wajib hanya untuk duduk saja ataukah boleh berbaring? Maka dia boleh berbaring. Kemudian beliau pun menggambarkan, menunjukkan bagaimana arah untuk berdiri sesuai dengan anjurannya. Ataukah kakinya itu harus melebar ke kanan dan ke kiri? Kiblatnya di depan lurus, tetapi kan kakinya terbuka. Kakinya itu membentang. Padahal harusnya ketika kiblatnya itu ke depan, semua jari jemari di kaki-kakinya harus menghadap ke depan. Tidak boleh antum ketika ingin sholat kemudian kaki antum walaupun tubuh ini sudah menghadap ke arah kiblat, tetapi kakinya serong ke kanan dan ke kiri. Kalau kiblatnya ke depan, kakinya ke depan. Jari jemari kaki-kaki antum semuanya lurus ke depan. Ketika seseorang ingin sholat dan berjamaah dipimpin oleh seorang imam, Nabi alaihi salatu wassalam selalu meluruskan barisan shafnya. Yang ini adalah sesuatu yang sangat susah untuk ditegakkan di setiap masjid di seluruh tanah air, bahkan di sepertiga penjuru belahan dunia. Sudah sangat minim seorang imam seperti Rasul alaihi salatu wassalam ketika ingin memimpin, beliau tidak mau mengangkat kedua tangannya bertakbir sebelum meluruskan barisan shafnya, memeriksa terlebih dahulu. Seperti layaknya memeriksa pasukan yang hendak berperang. Dan ketika didapati ada sahabatnya jamaah di belakang shafnya yang sedikit sekali majunya, perutnya maju ke depan, beliau tekan dengan jari jemarinya seraya mengatakan la tusawwunna sufufakum aw yukhalliqunallaha baina qulubakum. Luruskan dan rapatkan saf-saf kalian ataukah Allah akan membolak-balikan hati-hati kalian. Ancaman yang begitu keras dari Nabi alaihi salatu wasallam sambil beliau tekan perutnya. Perlunya seorang pemimpin, imam ketika ingin memimpin sholat meluruskan terlebih dahulu barisan saf. Ini sulit sekali ditegakkan. Sulit sekali ditegakkan. Ketika zaman peralihan dari Rasul alaihi salatu wasallam kepada eranya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq meminta bantuan, ada orang yang ditugasi untuk meluruskan shaf. Karena banyaknya jamaahnya, banyaknya makmumnya. Zaman Umar Ibnul Khattab seperti layaknya Abu Bakar As-Siddiq menegakkan sholat. Beliau meminta bantuan agar ditegakkan, diluruskan shaf itu terlebih dahulu. Kalau Nabi keliling. Ada zaman sekarang yang imam itu bisa agak susah. Karena orang yang mau kita bina, orang yang mau kita arahkan secara sempurna sholatnya pun, kalau itu diluruskan, kalau dia diarahkan kepada yang benar, pasti ada penentangan. Rewel bisa nih imam. Wis dari takbir baik. Padahal keutamaan sholat adalah ketika shaf itu terbentuk dengan rapi dan rapat. Dan jujur ini cita-cita di dalam hati yang begitu ana harapkan. Kapan ana bisa mengimami dengan keadaan semua makmum dalam keadaan rapat kaki? Itu fenomena yang sangat sulit untuk diraih. Tetapi bukan tidak mungkin, ikhwan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam terangkan kepada kita untuk keutamaan merapatkan shaf. Kadang kita ada yang alergi kalau mau merapatkan shaf, kakinya semakin geser, semakin tidak mau dirapatkan. Apalagi terus habis wudhu kakinya itu basah, bekas air wudhunya yang sudah selesai wudhu sudah agak kering kakinya. Kalau kita rapat-rapatkan dia alergi, fobia.
takut ada eksimnya, barangkali takut ada penyakitnya. Padahal keutamaan seseorang saat hendak sholat yaitu sempurna, saf itu sangat membantu. Saf itu sangat membantu ketika terbentuk dengan rapat. Yang kedua adalah berdiri. Dan yang ketiga, beliau mengarahkan kepada kita untuk mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau daun telinga, seraya tidak merenggangkan jari jemarinya, tidak begini, tetapi merapatkan semua jari jemarinya. Jadi kalau antum takbiratul ihram dalam keadaan seperti ini, walaupun santai, tetap itu tidak ala sunnah. Kalau mau ala sunnah, rapat. Allah. Dan ucapannya, kadang Nabi mencontohkan ucapan dulu baru gerakan, Allahu Akbar, ini baru menyusul. Kadang beliau contohkan gerakan dulu baru ucapan, Allahu Akbar. Ininya sudah begini, lisan baru mengatakan Allahu Akbar. Kadang beliau lakukan dalam keadaan bersamaan. Jadi 3 contoh. Ketika mengucapkan takbir, kadang bersamaan Allahu Akbar, kadang lisan dulu Allahu Akbar baru tangan, kadang tangan dulu, gerakan dulu baru lisan Allahu Akbar. Jadi ketiganya masyruh, ketiganya disyariatkan. Boleh. Ketika kita lagi sholat, ini imam tuh gimana, gerakan tangannya uwis, takbirnya tinggalan bacaannya. Padahal itu ada contohnya. Jadi seolah-olah Nabi tidak seolah-olah Nabi alaihissalam memberikan opsi. Ini anak contohkan, yang ini anak contohkan, yang ini anak contohkan. Dan ketiganya boleh. Ketiganya boleh. Ketika sudah selesai mengucapkan takbir, memposisikan tangan kanan di atas tangan kirinya, di atas punggung telapak tangannya, di atas pergelangan tangannya, dan di pangkal lengannya. 3 posisi. Allahu Akbar. Di sini, di pergelangan tangan, dan di sini. Terkadang beliau ahyanan mencontohkan 2 jari jemari, ibu jari dan kelingking itu seperti melingkar ke belakang, ke bawah. Nah, ini begini. Ininya rapat, ini begini. Posisinya. Saat berada di posisi pangkal lengan. Saat berada di posisi pangkal lengan. Kalau di sini tidak dan di sini tidak. Apakah di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain ada perbedaan? Naam. Ubay bin Ka'ab berbeda dengan Ibnu Mas'ud. Perkara pentingnya seseorang hendak menghadap Allah, kata Ubay bin Ka'ab, cukup ketika dia menggunakan satu kain, maka itu sudah cukup. Tetapi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud, tidaklah cukup seseorang yang hanya menggunakan satu kain. Saat itu Umar Ibn Khattab dalam keadaan marah luar biasa. Beliau mengatakan, 2 sahabat Nabi telah berselisih dalam satu keyakinan, dan aku tidak ingin lagi hal itu terjadi di hadapan wajahku. Yang betul adalah Ubay bin Ka'ab. Ketika dia menggunakan satu kain di bagian atasnya dan itu sudah menutup auratnya, maka itu dianggap cukup. Akan tetapi tidak halal bagi seorang muslim yang satu mengangkat sahabat Nabi dan yang satu merendahkannya. Sama seperti orang-orang Syiah yang mengatakan Abu Bakar finnar, Umar finnar, Utsman finnar, Ali fil jannah. Kata Nabi alaihissalam, la tasubbu ashabi, jangan kalian menjelek-jelekkan para sahabatku. Sesungguhnya iman-iman kalian tidak akan pernah bisa menyamai iman-iman para sahabatku, walaupun kalian bersedekah dengan segunung emas. Walaupun kita sedekah dengan segunung emas, iman kita tidak akan pernah menyamai iman para sahabat. Maka para sahabat ketika mereka berbeda tetap di atas syariat Allah dan tidak ada permusuhan di hatinya. Ali bin Abi Thalib berselisih paham dengan Muawiyah bin Abi Sufyan.
ketika mengutamakan apa yang harus dijadikan skala prioritasnya, ataukah menghadirkan siapa pembunuh Utsman bin Affan terlebih dahulu, apakah harus mengisi dengan keimaman atau kepemimpinan sebelum menghadirkan siapa pembunuh Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abi Sufyan menginginkan agar dihadirkan siapa pembunuh dari sepupunya. Utsman bin Affan itu dibunuh oleh siapa? Sebelum dirinya membaiat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, faktor imamah kekuasaan haruslah ditentukan terlebih dahulu, dan engkau wajib membaiat diriku. Muawiyah saat itu menolak untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Apa kemudian kita memiliki anggapan Muawiyah salah, Ali bin Abi Thalib yang benar? La wallah. Keduanya di atas syariat Allah dan keduanya benar-benar berijtihad ingin menegakkan syariat Islam. Berbeda dengan kalangan kita ketika kita berselisih pendapat, banyaknya mengedepankan hawa nafsu daripada mencari mana yang benar. Betul? Hawa kita ikuti. Ketika berbeda pandangan dengan keyakinan yang sudah kita jalankan, kita cocok-cocokkan mana yang lebih relevan dengan kita. Bukan kita cari mana sih yang benar. Yang lebih rajih itu yang mana? Ketika berselisih dengan keyakinan dan keinginan kita, maka hawa nafsu harus kita tinggalkan. Kita ikut itu yang benar. Jadi kebenaran itu tidak banyak. Kebenaran tetap satu. Apakah seseorang yang menggerak-gerakkan tasyahudnya dengan jari jemarinya kemudian kita hukumi itu salah? Kemudian yang lurus dalam keadaan tidak yuharrikuha, tidak menggerakkan jari jemarinya, kita hukumi bahwa itu yang lebih rajih benar. Kita harus cari di mana yang paling rajih. Siapa pelaku-pelaku amalannya? Sahabat-sahabatnya siapa-siapa saja yang mendawamkan? Apakah ketika takbiratul ihram isdal dengan melepaskan kedua tangan dengan kemudian meletakkan posisinya di sini, kemudian kita hukumi yang isdal salah dan yang meletakkan di sini yang benar? Kita cari siapa yang paling banyak keterangannya, siapa yang paling mendekati kepada amalan Nabi, maka itu yang kita ikuti. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka setelah seseorang membacakan takbiratul ihram, dia wajib mencari sutrohnya, batasan sholatnya. Jadi antum kalau mau sholat ketika dalam keadaan munfarid, letakkan sutroh. Alhamdulillah Ustaz Faris memberikan masukan kepada anak ketika anak menyampaikan perlunya batasan sutroh itu salah satu udruk 3 jengkal. Yang tadinya anak pahami 3 jengkal itu dari tempat sujud, ternyata pemahaman anak keliru. Dari tempat berpijak ketika kita berdiri. Jadi telapak kakinya di mana kita, itu salah satu udruk. Salah satu udruk 3 jengkalan. Cukup memang biasanya 3 jengkal itu 1, 2, 3, dan di situ sutrohnya. Di situ diletakkan sutrohnya. Dan orang yang sholat secara munfarid, kalau dilewati sutrohnya, artinya di dalam batasan sutrohnya oleh wanita yang haid, maka dia batal. Seseorang yang sholat kalau sutrohnya dilewati oleh binatang yang melintasinya, maka dia batal. Apalagi anjing hitam. Maka Nabi SAW melarang seseorang yang sholat ketika sujudnya seperti ayam yang mematuk makanannya, cepat. Seseorang yang ketika sholatnya menolehkan wajahnya seperti musang. Jadi 3 binatang disebut oleh Nabi, seperti ayam yang sedang mematuk makanannya, seperti musang yang ketika menolehkan wajahnya, dan seperti anjing yang sedang duduk. Ini duduk iqaq. Bisa antum nanti perhatikan, orang itu kalau lagi sholat duduknya duduk iqaq, itu dilarang sama Nabi. Duduk iqaqnya seperti ini. Nah, ini. Jadi bokongnya berada di lantai. Ininya tidak menekuk, tapi gini. Ini duduk iqaq. Ini yang paling dilarang sholat, tapi antum duduknya iqaq.
Yang dibolehkan, kalaupun iqa, ini ada istilah ulama, kalau iqanya seperti ini saja, ini begini iqa, ini masih boleh. Tetapi kalau sudah begini, ini yang laksana seperti anjing. Ini dikatakan seperti anjing. Kalau orang sholat, tapi bokongnya diletakkan di lantai dengan kaki menjulur ke belakang, maka itu kata Nabi terlarang. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, setelah sudah seperti itu, orang yang sudah membaca takbiratul ihram maka meletakkan sutrah padanya, dan kita sampai pada bahasan setelah dia bisa meletakkan sutrah, dia harus mengarahkan wajahnya dan bersedekap tangannya di atas dada. Kemudian dia harus mengarahkan wajahnya memandang tempat sujud secara khusyuk. Mata itu tidak boleh ke arah depan, tidak boleh ketika mengangkat takbiratul ihram ke arah atas. Allahu Akbar, terlarang. Dan mata ketika sudah dalam keadaan kita mau mengharamkan semua gerakan selain gerakan sholat, takbiratul ihram, haram, takbir yang mengharamkan semua gerakan selain ibadah sholat, takbiratul ihram. Harusnya ketika kita sudah takbiratul ihram, semua urusan keduniaan kita jangan dihadirkan. Semua tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum masih berbunyi handphonenya, berarti antum masih menghadirkan urusan keduniaan ketika antum berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum masih memandang bahwa ada urusan yang lebih utama daripada menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum masih menganggap adanya urusan yang lebih besar daripada berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib ketika seseorang itu sudah ingin takbiratul ihram, urusan keduniaannya semua dia pending. Jangan sampai alat elektronik kemudian menjajah kita, mengganggu kita saat kita berdialog dengan Allah. Harusnya alat elektronik itu kita yang kendalikan. Anda bisa bawa sholat dengan 2 Android, tapi dua-duanya semua senyap. Tinggal pencet aja mode pesawat, tidak akan ada yang masuk. Jadi kita yang kendalikan, jangan kita yang dikendalikan. Masa urusan tijarah terus mau masuk dalam kita sholat? Apalagi udah gitu musiknya dangdut loh. Semua ruangan masjid terganggu, bukan dianya sendiri. Orang lagi sholat bunyi tidak berhenti-berhenti sampai akhir salam. Begitu selesai masih loyid, tidak buru-buru ngangkat keluar, dia ngerasa salah, dimatikan tidak, kata dia ngerasa bahwa ada tambahan gerakan ketika sholat, dilarang. Jadi dibiarin terus bunyi. Padahal Nabi SAW ketika sholat dalam keadaan menggendong Hasan dan Husain, dia dalam keadaan nangis, diangkatnya Hasan ketika dia berdiri qiyam, dan ketika ingin sujud diletakkannya kembali. Al-hajah indal hajah, adanya hajat ketika diperlukan di dalam sholat, di dalam hajat, supaya jangan mengganggu orang lain yang sama seperti kita saat sholat. Maka seseorang ketika dia harus menghentikan semua hajatnya dalam sholat, setelah dia sudah bersedekap di dada, meletakkan kedua tangannya, hal yang perlu dia hadirkan, pandangan matanya wajib mengarah kepada tempat sujudnya. Pandangan mata jangan kemana-mana. Banyak tidak di antara kita yang pandangan matanya orang sholat, ada orang lewat ini sudah begini tangannya. Mungkin kalau di masjid-masjid yang sunnah di kalangan kita sudah sangat jarang, tapi kalau antum datang ke masjid-masjid umum, ataqwa saja contohnya paling gampang. Antum masih mendapati beberapa orang-orang yang ketika sholat kita perhatikan ada orang datang, lihat ininya gini, dia dalam keadaan sholat, tapi wajahnya kemana-mana. Ini yang Nabi ancamkan, janganlah kalian mengarahkan pandangan kalian seperti musang sedang mencuri arah pandangannya. Jadi musang itu bergerak menolehkan wajah itu cepat sekali. Nah ini bukan cepat, lebih parah dari musang. Terus-terusan royin ngeliat. Nanti kalau sudah lewat gini lagi. Nanti ada yang ganggu lagi, balik lagi ke arah sebelahnya. Maka
Makanya orang sholat itu dia harus tahu apa yang harus dia kerjakan. Memandang tempat sujud dan khusyuk adalah sesuatu yang perlu dihadirkan ketika seseorang hendak melakukan sholat. Nabi SAW dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Hakim, disahkan oleh Imam Hakim, beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla, bahwasanya saat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia salat, taqa'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardh, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke bumi. Berarti tempat sujud itu tempat yang mana Nabi mengarahkan matanya ke situ. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi ke tempat sujud. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua kita lihat. Lamma dakhala al-Ka'bah ma khalaqa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Hadis ini diriwayatkan sama oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW dalam satu keterangan, tatkala beliau memasuki Ka'bah, pandangannya tetap ke arah tempat sujudnya sampai beliau keluar dari Ka'bah. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, beliau melarang orang yang kalau sholat, pandangan matanya menghadap ke arah langit. Ada tidak orang yang sholat pandangan matanya ke langit? Ada tidak? Ketika Nabi menyampaikan satu hadis seperti ini, tandanya beliau mendapati ada orang-orang yang pandangan matanya kalau sholat ke arah langit. Kenapa itu terjadi? Dulu zaman Nabi SAW tidak sedikit masjid-masjid itu juga yang atapnya hanya terbuat dari pelepah daun kurma. Kalau kita dapatnya sekarang Masjid Nabawi sudah sangat modern, tapi zaman beliau alaihissalam masih hanya dengan kelapa kok itu terus pelepah-pelepah kurma aja. Karena daun-daun kurma itu panjang seperti daun kelapa disusun. Sangat mungkin langit masih terlihat karena ada celah-celahnya. Maka Nabi SAW mengatakan kana yanha an raf'il basari ila sama. Sesungguhnya beliau melarang seseorang sholat menengadah ke arah langit. Bahkan beliau mengancam orang-orang yang mengadahkan wajahnya ke arah langit. Kata Nabi SAW, sedang dia dalam keadaan sholat, kemudian dia mengkhawatirkan pandangan matanya itu tidak Allah kembalikan kepada dirinya. Jadi Allah butakan. La yantahiyanna aqwamu yarfa'u absarahum ila sama fi salati aw la tarji'u ilaihim wa fi riwayatin aw la tukhattafanna absaruhum. Kata Nabi SAW, hendaklah orang-orang berhenti menengadah ke langit ketika dia dalam keadaan sholat. Atau kata Nabi SAW, matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. Dalam riwayat lain, mata-mata mereka akan dilepas. Mata-mata mereka akan dilepas kalau terus orang itu sholatnya Allah, matanya ke langit. Ini larangan dari Nabi SAW. Tandanya ada orang yang sholatnya senantiasa suka mengadapkan pandangan matanya ke langit. Kenapa sih perlunya seseorang itu khusyuk menengadahkan, mengarahkan wajahnya, pandangan matanya ke tempat sujud? Kenapa sih Nabi mengatakan jangan sampai seseorang itu ketika sholatnya kemudian dia menolehkan pandangannya ke arah kanan atau ke arah kiri, tapi beliau membimbing wajibnya seseorang kalau mau sholat arahkan pandangan matanya ke tempat sujudnya. Kenapa seperti itu?
Karena beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang sholat, kalau pandangan matanya tidak menoleh ke arah depan dan ke arah kirinya, ke arah kanannya, dan hanya mengarahkan wajahnya, pandangan matanya ke tempat sujudnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah pun tidak akan berpaling dari dirinya. Jadi kalau orang sholatnya benar ke tempat sujudnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yazalullah muqbilan 'alal 'abdi fi sholatihi ma lam yaltafit. Fa idza sarrafa wajhahu insarafa anhu. Dalam riwayat Abu Dawud dimuat di kitab At-Targhib wa Tarhib dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban, kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah akan senantiasa menghadap ke wajah hamba-hambanya yang sedang sholat. Allah menghadap kepada hamba-hambanya, ke wajah hamba-hambanya yang sedang sholat selama dia tidak menoleh. Jadi selama dia khusyuk, pandangan matanya terus ke tempat sujud, maka Allah Subhanahu wa ta'ala terus mengarahkan kepada dirinya. Tetapi jika hamba itu memalingkan wajahnya, nah ini seperti orang yang tadi saya akan contohkan, orangnya mana-mana pandangan matanya, maka Allah pun akan berpaling darinya. Allah akan berpaling darinya. Maka Rasul alaihi salatu wasallam melarang 3 hal dalam sholat. Sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan, duduk ik'aknya seperti duduknya anjing, disebutkan 3 binatang, dan menolehnya seperti menolehnya musang. Jelas ya, 3 larangan. Jangan kalian sujud dengan cepat seperti ayam yang sedang mematuk makanan. Banyak tidak yang seperti ini? Banyak. Sujud baru mau nempel, yang makmum di belakang gerakannya baru mau begini, si imam sudah angkat lagi. Allahu Akbar. Betul tidak? Kalau sudah selesai sholat, yang dipetonya banyak sekali, panjang luar biasa. Tapi sholatnya baru si makmum di belakang mau sujud, padahal baru Allahu Akbar. Dia sudah bisa mengikuti gerakan si imam. Allahu Akbar. Makmum di belakang tertinggal gerakan-gerakannya. Maka Nabi mengatakan, janganlah kalian sholat cepat seperti ayam mematuk makanan, duduk seperti duduknya anjing, ikna, dan menoleh seperti menolehnya musang. 3 perkara yang harus kita ingat. Sholatlah seperti orang yang hendak meninggal. Ini ada riwayat untuk memperkuat seseorang agar dia itu bisa menghadirkan khusyuk ketika sholat. Maka kalau orang yang sudah tahu dicatatkan, ya fulan antum usbu'ain 2 minggu ke depan habis, dia benar-benar pengen sholatnya tuh khusyuk. Jadi dia merasa ini Allah melihat anak. Masa anak tidak bisa menghadirkan sholat, sebentar lagi anak mau mut 2 minggu lagi. Tabib sudah nyatakan antum umurnya kanker sudah sekian, sudah stadium 3, sebentar lagi antum mau tahapan stadium 4. Bil afiyah mungkin syahr qadim selesai umuran. Jadi sholat luar biasa. Nah, ini arahan agar orang Ini arahan agar orang bisa menghadirkan kekhusyuan ketika sholatnya. Ketika sholat. Di sini ada katakan sholli sholatan muwaddi'in ka'annaka tarah. Fa in kunta la tarahu fa innaka yarah. Adzan ya Ustaz. Iya, betul. Adzan dulu. Bagus. Tambah 15 menit.
Ini kan saya Gus. Ada lagi. Lain. Nikah ini. Dari sana aja. Hah? Dari sana Pak. Bukan begitu di sini. Ada pakai mimbar. Mati kendali dulu. Mati kendali. Bergabung itu dari? Oh, baru bergabung. Tidak, itu di sana. Kita teruskan. Ada waktu masih 15 menit kurang lebih ya. Jadi ada arahan supaya seseorang itu bisa menghadirkan kekhusyuan ketika sholat. Dalam satu riwayat riwayat ini ditulis, dikatakan mukhallas dalam kitab Al-Ahaditsu Al-Muntakhab, ditulis oleh Imam At-Tabrani. Juga ada hadisnya, Rawiyani, Ad-Diya, Ibnu Majah dan Imam Ahmad serta Ibnu Asakir, disahkan oleh Haytami dalam kitab Asnal Muqallib. Dikatakan sholli sholatan muwaddi'in ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yara. Salatlah engkau seperti salat orang yang hendak meninggal. Orang kalau sudah tahu ajal dekat, dia pengen menghadirkan semua kualitas ibadahnya itu yang paling bagus. Kalau kita kan disibukkan dengan urusan keduniaan, kadang waktu sholat kita akhirkan, nantilah tanggung, kan gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah tahu tempat atau akhir ajalnya, dia benar-benar pengen semuanya maksimal. Ya Allah, bentar lagi anak pengen sholi yang benar, anak pengen saum yang benar, anak pengen sodakoh yang banyak, kan gitu. Pengen semuanya yang paling bagus kualitasnya. Sehingga ada arahan, kalau antum sholat, cobalah ingat dekat dengan kematiannya. Seorang sahabat Nabi yang ditugasi untuk menjaga ketika Nabi SAW dengan beberapa sahabatnya sedang beristirahat pasca satu peperangan, di sela-sela waktu menjaga para sahabat-sahabat Nabi dan Nabi SAW, orang ini sholat di malam hari untuk mengusir kantuk
dia sholat dengan khusyuk. Tapi ternyata ketika dia dalam keadaan sholat, ana lupa nama sahabatnya, ada musuh dari kaum kufar yang memanah dia, dan dia kena di daerah badan, kena anak panah tadi. Tapi dia tetap dalam keadaan sholat. Yang mana kebingungan, arah panahnya tidak meleset, tapi orang itu tidak jatuh-jatuh karena khusyuknya sholat. Dia tetap menjalankan sholat. Anak panah menancap di tubuhnya tidak terasa. Dipanah lagi sahabat ini, kena lagi, tapi dia terus melanjutkan sholatnya sampai darahnya yang ada di tempat dekat dengan sujudnya itu sudah tergenang gitu. Darahnya itu ada banyak sekali, luar biasa, karena sudah terlalu banyak anak panah yang menempel di tubuhnya. Ini kualitas sholatnya sahabat ini. Kira-kira kita posisinya di mana? Kita kan kalau baru takbir aja sudah langsung ingat, ya Allah ini tadi di sana. Aduh, anak tuh mau ketemu si fulan, kenapa jadi sholi dulu? Padahal bentar lagi dia mau datang. Pola pikirnya berbalik. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, bal tusirunal hayatad dunya. Ingatkan kita, engkau ini lebih cinta dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tidak kelihatan sama kita, padahal lebih baik dan lebih kekal. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, ada arahan seperti itu. Kalau seorang dia sudah bisa sholat dengan kualitas sholat yang baik, kemudian dia menjaga wudhunya dengan sempurna, hadir kekhusyuannya ketika dia sholat, maka Nabi janjikan dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Dalam satu buah hadis beliau mengatakan, ma min imri'in tahduruhu sholatu maktubah. Yang pegang buku sifat sholat Nabi edisi revisi halaman 107, ma min imri'in tahduruhu sholatu maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunubi ma lam yukti kabiratan wa dzalika dahru kullu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seseorang yang kedatangan waktu sholat wajib, baru dikumandangkan adzan, datang waktu sholat wajib, lalu dia berwudu dengan sempurna, wudunya sempurna, kemudian dia sholat dengan khusyuknya, sholatnya khusyuk, melakukan ruku sempurna, rukunya sempurna. Kalau kita pernah dengar beberapa riwayat, rukunya Nabi itu kan diletakkan air ya, gelas di atas punggung Nabi tidak berubah, atau teko diletakkan di atas punggung Nabi tidak goyang. Nah ini barometer ukuran kalau seseorang rukuknya itu benar, berarti dia lurus. Diletakkan di atasnya apapun tidak gerak. Ini dikatakan melakukan rukuknya dengan baik, pasti sholatnya akan menjadi penebus dosa-dosanya yang masa lalu. Maka qablaha tadi dikatakan, kecuali kalau dosa-dosa besar, karena kalau dosa besar itu harus melalui proses taubat. Orang yang melakukan dosa syirik, apa kemudian kalau dia tidak taubat bisa diampuni dosanya? Tidak, harus taubat dulu. Orang yang melakukan pembunuhan sesama muslim, kemudian dia hanya sholat saja tidak mau taubat dulu, apa bisa diampuni dosanya? Dia harus taubat dulu. Orang yang berbuat zina, yang senang dengan perbuatan yang haram, zina. Ada orang yang datang ke Nabi, beliau ketika dijelaskan, ya Rasulullah, aku semua bisa melakukan hal-hal yang kau anjurkan. Ada satu perkara yang tidak bisa aku tinggalkan, apa?
zina. Orang itu mengatakan, anak tidak bisa meninggalkan zina. Ya ini dia harus taubat dulu dari perbuatan zina. Atau kita suka dapati pada zaman kita sekarang orang yang tidak bisa meninggalkan khamar. Betul. Langganan kalau kita dapat itu orang lagi tenggeleng baik. Benar tidak? Tidak bisa lepas dari khamar. Sholat, nanti ada waktu sudah lupa, tidak berpikir, ya Allah. Kemarin Ramadan rajin di masjid, begitu pasca Ramadan di tempat lain ya, wah, balik lagi dengan kelakuan yang lama, tidak bisa lepas dari khamar. Waliyadzubillah, ini dia harus taubat dulu untuk menghapus dosa-dosanya. Baru ketika sholatnya dosa-dosa kecilnya diampuni. Baru setelah dia taubat, taubatan nasuha. Apa syarat taubat nasuha? Anda sudah sampaikan di kitab Riyadhus Shalihin. Pertama, meninggalkan perbuatan maksiatnya, mencabut diri dari perbuatan maksiat. Kedua, menyesali apa yang menjadi perbuatannya, tidak dibanggakan. Allah sudah nutupi aibnya, jangan sampai dibuka perbuatannya. Dan yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak kembali terjerumus kepada perbuatan yang lama. Itu syarat taubatan. Jadi ada syaratnya. Dia cuma tobat. Ada orang bilang tomatnya, berangkat umroh haji tobat, pulang kumat. Bahkan tidak sedikit di kalangan kita di Indonesia, berangkat umrohnya, berangkat hajinya dari harta haram. Orang perintah sholat 5 waktu baru datang ke Masjidil Haram, Ka'bahnya besar di depan mata, tidak kelihatan. Wen Ka'bah, di mana Ka'bah? Orang lain dapat di Ka'bah sebesar-besar apa? Orang sudah nangis ngelihat yang tadinya di TV, dilihat di hadapan wajahnya, ini kiblat umat Islam dunia. Tes tidak kerasa, sedih bisa, dan ada senangnya bisa datang ke tanah haram. Kesempatan yang tidak setiap orang bisa melakukannya. Ini satu orang berangkat ke tanah haram, Ka'bahnya di depan dirinya tidak bisa dilihat. Ada orang yang tadinya di tanah airnya kebiasaan suka nyambuk binatang yang sekeras-keras apa, datang di tanah haram, qadarullah, tubuhnya ngerasa ada yang nyabeti, kayak ada yang balas. Bahkan ana dapat ceritaan langsung dari seorang driver di sana. Dia ketika datang memanfaatkan waktu untuk berumroh, tahu-tahu ada yang ngikut. Ini supir pengendara, orang Bandung, orang Sunda. Darahnya ngucur terus, tidak berhenti-berhenti. Dia ingat katanya, anak teh menuju di tanah air ya, pas beres manggolan batur, baru habis mukuli teman katanya di tanah airnya. Jadi ingat terus tobat sama Allah Ta'ala, berhenti darahnya berhenti. Ya qadarullah, Allah ingin ingatkan kesalahan-kesalahan hambanya ketika datang di tanah haram. Nih antum ini. Bisa tidak buat Allah Ta'ala? Bisa, tidak bisa. Bahkan Allah Ta'ala mengampuni orang yang sudah membunuh 100 jiwa. Allah inginkan orang itu masuk ke dalam surga. Ada yang bisa nyegah kita untuk Allah jangan masuk ke sikulan ke surga? Ya badu kita jadi badui lagi. Kalau badui, orang yang kencing di dalam Masjid Nabawi, kencing sahabat-sahabat Nabi sudah pengennya bawa pedang nih ditebas di lehernya. Dalil adab bahasa kita. Masa masjid dikencingi? Kata Nabi, biarkan. Suruh selesaikan dulu hajatnya, kencing di dalam masjid. Karena zaman Nabi itu masjidnya bukan seperti kita sekarang.